dia ini dibilang uptrend ya uptrend. Ini lihat MA50 golden cross, MA100 golden cross, MA200 dan candle konsisten terus berada di atas ketiga MA di sini. Oke, halo guys, welcome back to Mudah Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan. So, teman-teman simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe dan like video ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. So, sekarang kita langsung aja masuk ke chartnya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke chartnya, kita mau ngeliat dulu hari ini IHSG berhasil menguat 0,14%. Dan yang hari ini ada kabar baiknya, yaitu volume transaksi mencapai 20 triliun ya. Sebelumnya kan kita ngelihat bahwa market ini lesu banget, kemarin cuma 8,9 triliun, 27 cuma 8,5, 26 apalagi 6,4 triliun, dan itu jarang banget terjadi di akhir Desember, tapi kali ini terjadi ya. 29 hari ini hari Kamis 20 triliun. 20 triliun sebetulnya ya kabar gembira lah di tengah-tengah market sepi. Hari ini rame. Tapi ramenya sama siapa? Nah, coba kita ngeliat nih ramenya sama siapa. Yang terbanyak BBRI itu 519 miliar, BBCA 400 miliar. Ya, Goto juga gede ini 398 miliar gitu ya. BMRI 284 miliar. Tapi sementara top gainersnya masih saham-saham third liner kayak gitu teman-teman. Apakah window dressing bisa terjadi? Ya, besok bursa terakhir, Jumat terakhir di bulan Desember ini. Berarti pertama kalinya dari 22 tahun Desember IHSG merah, oke? IHSG merah, nggak berhasil close di atas November ya. November padahal sideways doang, dia di area sini terus, tapi Desember malah parah. Nah, tapi ada goodnya juga, IHSG hari ini naik ke atas itu ada rejection dari dia bikin pola ascending triangle. Hopefully dia bisa membreak nanti di Januari, ada January effect, jangan lupa. Semoga ada sih. Semoga bisa close lagi di atas MA200 teman-teman untuk IHSG. So, sekarang kita mau bahas aja langsung saham yang menarik buat kita bahas ya. Yang pertama itu saham Mika. Nah, saham Mika mitra keluarga, ini rumah sakit. Ya, kita ngeliat mitra keluarga hari ini naik 3,68%, dan dimana stokastik yang menarik, walaupun gak di area jenuh beli, gak di area jenuh jual, netral dia tapi golden cross. Cakep, dan MACD masih berada di area positif, cuman histogramnya emang negatif karena ada dead cross di sini. Nah, ini setengah-setengah lah ya, setengah-setengah. Nah, tapi hopefully ini price action yang terjadi hari ini kan naik 3,68%. Ini adalah konsolidasi dia yang menurut gue bagus. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini dia sideways di area kotak ini terus. Ya, why gue mau bahas Mika? Karena Mika ini ya menarik. Ini candlenya dia ini dibilang uptrend ya uptrend. Ini lihat MA50 golden cross, MA100 golden cross, MA200 dan candle konsisten terus berada di atas ketiga MA di sini. Dan ini dia lagi sideways. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika seperti ini? Jawaban gue cuma simple banget. Kalau dia ngebreak dari 3160, maka beli gitu ya. Break 3160 yaitu di 3170, beli. Target terdekatnya itu di resistance-nya dia, di high dia tertinggi di 7 Desember itu di 3400. Targetnya 7,26%. Ya, stop loss kalau dia masuk lagi ke area ini lagi, atau kalau misalnya kita lebih konservatif, kita bisa stop loss kalau dia closing lebih low dari candle yang hari ini, yaitu lowernya itu 2990. Jadi stop loss kita 2980. Nah, risk and rewardnya 1/2. Menurut kalian menarik gak? Silakan bagikan pandangan kalian. Kalau kita ngeliat Mika di sini, coba kita lihat broksumnya ya. Hari ini tuh diakumulasi small doang sih. YU beli 8,5 miliar, AK 3,5 miliar, DX 915 juta. Coba kita lihat foreignnya si Mika. Hari ini foreign akumulasi 11,6 miliar ya. Kelihatan dari YU dan AK teman-teman.
Ya, jadi Mika ini menurut gue cukup boleh jadi pantauan kita lah. Incaran kita ke depannya kalau dia ngebreak dari 3160. Jadi gue pasang alarm dulu. Kita nanti lihat ya apakah dia berhasil breakout ke atas atau dia malah breakdown ke bawah. Kalau breakdown ke bawah ya lupakan dulu sih, seperti itu. Ya, terserah teman-teman plannya gimana. Kalau teman-teman mau buy on weakness beli di 290 ya silakan, tapi kalau gue enggak. Kalau gue sih lebih nunggu dia break dari konsolidasi yang ini, berarti menandakan dia lanjut uptrendnya. Target price pertama ya emang di 3400, tapi kalau dia terus bisa ngebreak 3400 maka Mika masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya. Bagikan pendapat kalian ya di kolom komentar. So, lanjut ke saham berikutnya yaitu saham KLBF. Nah, KLB masih ada unsur-unsur rumah sakitnya ya. KLB obat ini. Oke, ini analisa lama udah take profit, jadi ini gua hapus ya KLBF. Ngomongin KLBF, ini saham uptrend udah jelas ya. Trennya uptrend ya. Terus konsisten tuh uptrend naik terus ya. Dan dia masih konsolidasi sekarang dan berhasil naik 2,96% atau 3% dan nge-break out dari MA50-nya. Dia mempertahankan posisi, gua nggak mau close di bawah MA50 ya. Jadi ini kita bisa katakan ini adalah supportnya, gua garis biru. Ya, ini supportnya. Jadi kalau kita punya plan untuk KLBF gitu ya. Sekarang sih menurut gua KLBF ini bagus nih. Dia nge-break MA50 ya, cuma volume emang kurang ya biasa-biasa aja. Volume biasa-biasa aja. Kalau kita ngeliat stokastik dan MACD, stokastik menarik, udah kepengen golden cross. MACD masih berada di area plus, cuman dia belum golden cross. Histogram udah kelihatan menipis pengen plus gitu ya. Nah, plannya untuk KLBF gimana? Nah, kalau gue pribadi ngelihatnya, coba kita lihat ke yang lebih dalam dulu, ke price action lebih dalam. Nah, ini untuk KLBF. KLBF ini dia ada konsolidasi teman-teman di area sini. Nah, ya, konsolidasi. Hari ini dia oke, ngebreak MA50 bagus bener gitu ya. Nah, tapi ada dua. Ini konsolidasi pertama, kalau teman-teman mau ngebreak di 2100 mau entry boleh. Tapi kalau gue pribadi, gue lebih ke kalau dia ngebreak di sini. Ini di harga 2170 ya. Nah, karena ini konsolidasinya menurut gue ini resistance yang harus dia tembus. Kalau dia nggak tembus kayaknya dia nggak bakal bisa bikin high lagi. Tapi kalau teman-teman yang emang mau breakout dari 2100 mau entry, atau teman-teman mau pullback di 2050 dekat MA50 mau entry, maka ya pilihannya di tangan kalian gitu ya. Bisa dijual di 2170 juga. Iya tuh. 4% lumayan, 5% kalau kalian aliran buy on weakness beli di MA50. Stop lossnya udah jelas ya, stop lossnya tipis-tipis aja. Kalau dia jebol dari garis biru ini support 2020 maka jual, berarti stop loss kalau dia jebol di 2000 SL 2000. Target price di 5% kalau kalian buy on weakness beli di MA50 ya. Kalau besok dikasih koreksi, coba kita lihat dulu nih KLBF. KLBF tuh ya. Hari ini sih didistribusi tapi AK, BK, PD beli. Coba kita lihat nih. KLBF foreign. Beli ya hari ini 5,5 miliar tuh kelihatan. Ya berarti ini ya cukup baik sih menurut gua ya. Tapi ini menurut gua, bagikan pendapat kalian juga ya. Ini saham masih uptrend, candle-nya bagus. Gua sih pengennya dia ngebreak dulu dari sini. Kalau dia break kan kita bisa ngeliat historical dia nih waktu dia ngebreak di area sini tak. Ngebreak kan, push, cakep. Setelah dia ngebreak, dia naik sampai berapa lama? 14%, lumayan, oke? Seperti itu. Ya bagikan pendapat kalian. Kalau misalkan mau break di sini ya nggak terbatas ya teman-teman ya, seperti itu. Ini KLBF. Lanjut ke saham berikutnya ya. Ke saham berikutnya yaitu saham Care. Care. Tadi gue udah sempat lihat dulu nih yang Care. Nah jadi ya ini Care dia punya pola reversal ya, dibilang double bottom ya, cup and handle lah, pokoknya intinya ini pola reversal. Kalau dari gua ini saham downtrend ya, karena dia close candlenya masih berada di bawah MA200, MA100 dan MA50. Kalau bisa lihat juga dead cross.
Ya, jadi ini saham masih downtrend. Cuman yang menarik adalah si CARE ini berhasil ngebreak MA50 nya, tapi hari ini dia tertahan di MA100. That's why plan gua kalau di CARE, gua maunya dia ngebreak dulu di 490. Ya gua ngerti masih jauh kok dari 476 ke 490, tapi ya emang itu trading style gua ya. Ke situ itu masih bisa kurang lebih 3%. Ntar ada pertanyaan, berarti kita dapat barang lebih mahal 3%. Kalau gua pribadi gua nggak masalah sih ya, mau lebih mahal, yang penting dia bisa berhasil ngebreak pola reversalnya dia supaya dia valid. Target terdekatnya di 500 yaitu MA 200, target tertingginya di 8%. Kita ngelihatnya dari target double bottomnya dia. Nah, ini gue geser. Nah, ini target double bottomnya dia tuh ya, targetnya dari bottom ke neckline kita tarik, maka ya kurang lebih di 530 ya, 8%. Stop lossnya udah jelas kalau dia jebol MA 50 ya, tapi kalau dia udah break ke sana mungkin stop loss bisa lebih sempit. Kalau dia jebol dari MA 100 sudah stop loss ya, which is 2 atau 3% lah ya. Trade cepet kalau dia break 490. Gue udah pasang alarm. Dan bagikan pendapat kalian, berapa kali CARE ini ketahannya sih sama MA 200 ya. Jadi mungkin bisa ke 502 doang targetnya ya, kita nggak ada yang tahu. Nah, 502 2%. Ya pokoknya kalau misalkan udah floating profit, pada prinsipnya nyalain trailing stop loss. Jangan sampai yang udah hijau malah jadi minus. Kalau gue pribadi, gue lebih mending untung 1% daripada jadi loss gitu ya. Mendingan untung 2% daripada balik jadi loss, udah profit. Jadi trailing stop. Kayak begitu ya. Dan CARE dari stochastic golden cross, tapi sekarang udah berada di area jenuh beli, tapi ini masih uptrend. MACD golden cross, histogram plus ya, menanjak, volume cukup bagus, MACD nya udah mau masuk ke area positif. Jadi menurut gua ya oke. Menurut kalian CARE gimana ya? Dan kalau kita ngeliat hari ini big akum ya, small akum yang beli AP 75 miliar, PS 20 miliar. Coba kita lihat foreign untuk CARE. Set. Hari ini foreign cuma akumulasi 448 juta. Jadi ini domestik yang beli semua. Oh ya, gue mau bahas juga bahwa hari ini ya volume terbanyak ya domestik beli tuh ya, 45% beli ya, value nya 20T. Ini foreign masih kurang menggugah selera ya, jadi seperti itu. Ini untuk CARE. Menurut kalian CARE menarik gak buat kita koleksi? Lanjut ke saham berikutnya ya, ini TPIA. Oke, chemical. Nah, TPIA ini menarik, hari ini naik 3%, yang dimana waktu itu kita udah sempat analisa kalau dia break MA 100 cakep. Nah, ini sempat nih tarik. Tapi kalau kalian nanya gue entry gak, gue belum sempet entry, tapi harusnya hari ini tuh bisa ke entry, cuman gue kelewat gitu karena kemarin nggak pantau beberapa kali ya, karena market sepi, bingung ya, liburan aja. Dan hari ini dia bagus sih break, dan hari ini bullish engulfing ya candlenya, dan ada resistance di sini. Kalau kalian beli waktu dia breakout dari sini, harusnya kan begini ya, cuman kelewat aja nih. Dia breakout, beli dong 2510, lebih besar sama dengan ya, hari ini harusnya udah floating profit kurang lebih 2%-an, 2,5% lah ya. Jadi untuk TPIA nih ya menarik sih. Kalau misalkan dia udah mempertahankan gini, dia udah kembali uptrend. Dari kemarin sempat kayak pengen turun, kayak downtrend, tapi tertahan, dia jadinya kayak uptrend. Dan coba, jadi ini gua hapus dulu ya semuanya biar nggak bingung. Sekarang candle ini udah bagus, berada di MA 200, 100 dan 50, candlenya berada di atasnya. Lalu apakah kedepannya TPIA akan terus bagus? Ya, kita nggak tahu ya teman-teman, akan terus bagus atau enggak. Nah, yang sekarang ini yang gue lihat ya, dia bagusnya dia udah ngebreak yang di sini, resistance dia yang di area sini 2500. Target dia terdekat ini bisa sampai ke 2640. Kayak gini ya. Kalau dia break 2640, udah jelas targetnya ke 2770. Tinggal sesuai selera mau entry-nya gimana. Tapi kalau gue sekarang, gue nggak bakal entry 2580 gue HK, enggak, sama sekali enggak. Mungkin tunggu pullback di 2500 bisa, atau tunggu dia breakout di 2640 juga bisa. Jadi seperti itu. Dari MACD bagus, terus naik, breakout ditambah dia masuk area positif, histogram terus positif,
positif, golden cross. Untuk stokastik berada di jenuh beli, harusnya turun dulu katanya ya kalau kata stokastik. Ya kalau misalkan dia pullback ke 2500 menurut gue sih cukup oke. Nah, TPIA kalau kita ngelihat hari ini broksumnya small akum dan normal akum. AK megang terbanyak 3,4 miliar, diikuti dengan CC 3,2 miliar, average-nya dia di 2545, 2540. Jadi kalau besok dikasih ke 2500 itu ya peluang, kalau dikasih ke 2540 juga peluang bagi kalian yang aliran buy on weakness kayak begitu ya. So menurut gua TPIA masih menarik untuk kita pantau. Menurut kalian TPIA gimana? Coba kita lihat nih foreign TPIA. Diakumulasi hari ini di 5,2 miliar ya, udah jelas kan? Oke, so bagi pandangan kalian mengenai TPIA ini. Dan sekian analisa saham kita pada hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu kalian ya dalam mengambil keputusan untuk trading maupun investasi. So see you in the next video. Bye bye.